never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. Di kota yang gak pernah tidur dari urusan taktik dan tekanan, Inter Milan lagi bersiap menghadapi revolusi kecil. Pelatih anyar Christian Cifu, legenda yang dulu jadi palang pintu, sekarang jadi arsitek yang siap ngerombak fondasi tim. Bukan tambal sulam teman-teman, tapi perombakan total. Dan sinyal itu udah jelas dari satu hal, hanya 3 pemain yang dijamin starter. Sisanya harus siap rebutan posisi dari nol. Tapi yang bikin cerita ini makin menarik bukan cuma siapa yang dipertahankan, tapi juga siapa yang bakal didatangkan. Dan disitulah nama Giovanni Leoni mulai naik ke permukaan. Bocah 18 tahun dari Parma yang diam-diam jadi incaran banyak klub Eropa, Tottenham ngegas. Tapi Inter punya kartu as Christian Cifu sendiri, pelatih yang dulu ngasih Leoni debut profesional. Sekarang, peta masa depan Inter mulai terbentuk. Satu sisi penuh wajah lama yang disaring ulang. Satu sisi lagi, wajah-wajah muda yang bisa jadi ikon baru. Di tengahnya ada Cifu, sang pemahat yang sedang merancang ulang wajah Nerazzurri batu demi batu. Teman-teman, era baru udah dimulai di Inter Milan. Pelatih anyar Christian Cifu langsung gaspol bawa angin perubahan. Bukan cuma gaya main, tapi juga susunan pasukan inti. Dan kabar panas dari Gazzetta dello Sport yang disalurin lewat FC Inter News hari ini cuma 3 pemain yang udah pasti aman di starting 11. Sisanya bisa-bisa ke pinggir lapangan. Pelatih 44 tahun asal Rumania itu nggak main-main. Dari awal masa jabatannya, dia udah nunjukin niat serius buat ngacak-ngacak formasi warisan Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Masih tetap pakai skema 3 back plus 2 wingback sih, itu udah jadi DNA Inter modern. Tapi soal lini tengah dan serangan, Cifu punya rencana beda total. Formasi andalan 352 bakal disimpan di lemari. Buat cadangan doang, yang bakal sering dipakai, formasi 3-4-2-1. 2 gelandang tengah, 2 gelandang serang yang lebih cair, dan 1 ujung tombak maut di depan. Taktik ini bikin banyak pemain mesti adaptasi ulang. Ada yang harus geser posisi, ada juga yang mungkin harus rela jadi pemain rotasi. Contohnya, Hakan Calhanoglu teman-teman. Yang biasanya main agak dalam, sekarang kemungkinan besar bakal lebih didorong ke depan nyaris kayak playmaker. Tapi yang bikin heboh cuma 3 nama yang udah dikasih tiket platinum buat tetap starter. Pertama, Nicolo Barella. Gelandang tempur 28 tahun ini emang gak usah diragukan lagi. Mentalitas gladiator, stamina badak, dan kemampuan bawa bola bikin dia tetap jadi andalan mutlak di tengah. Cifu tahu, kunci permainan ada di kaki dia. Kedua, Alessandro Bastoni. Si back kidal ini emang cocok banget buat skema 3 back. Umpan panjangnya jitu, kemampuan baca permainan juga top. Mau formasi lama atau baru, Bastoni tetap jadi tembok kokoh di lini belakang. Dan terakhir, sang kapten, Lautaro Martinez. Si Toro bukan cuma jago cetak gol, dia juga punya etos kerja luar biasa, bisa turun bantu pressing, bisa jadi target man atau striker bayangan. Pemain serba bisa yang jadi simbol semangat tim, nggak mungkin dicoret. Jadi ya teman-teman, Cifu emang lagi muter otak buat nyusun ulang pasukan. Tapi satu hal jelas, kalau lo bukan Barella, Bastoni, atau Lautaro, lo mesti siap tempur habis-habisan buat dapet tempat di starting 11. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel. Perang transfer buat dapetin bek muda paling hot di Eropa makin panas bro. Tapi sekarang Inter Milan udah mulai ngacir duluan, ninggalin Tottenham Hotspur di belakang dalam perebutan tanda tangan Giovanni Leoni, bek tengah berusia 18 tahun yang lagi naik daun bareng Parma. Meski belum deal 100%, tapi kabar dari Italia via Corriere dello Sport ngasih sinyal kuat. Inter tinggal selangkah lagi. Tottenham masih punya kans buat nyusul di tikungan terakhir, tapi jalan mereka makin terjal. Soalnya Inter punya kartu truf bernama Christian Cifu. Yup, lo nggak salah denger,
Cifu, sang pelatih baru Nerazzurri, ternyata bukan orang asing buat Leoni. Mereka pernah kerja bareng waktu di Parma dan dari situ chemistry-nya udah terbentuk. Leoni dipercaya dan diberi panggung pertama kali oleh Cifu. Sekarang reunian bisa jadi kenyataan dan itulah yang bikin hati Leoni mulai condong ke San Siro. Tapi bukan cuma faktor nostalgia doang teman-teman. Cifu dan manajemen Inter juga ngasih janji manis tapi masuk akal, menit bermain yang nyata, bukan cuma numpang duduk di bangku cadangan. Leoni ditawari proyek jangka panjang yang ngebuka jalan dia buat berkembang bareng klub top Serie A. Gimana nggak tergoda? Sementara itu, Tottenham lagi pusing nyari tambahan bek tengah. Radu Dragusin kabarnya siap angkat kaki musim panas ini dan duo muda Luka Vuskovic sama Kota Takai juga kemungkinan bakal dikirim dulu buat nyari jam terbang di tempat lain. Sisanya tinggal Christian Romero, Mickey van de Ven, dan Kevin Danso. Artinya mereka butuh banget sosok seperti Leoni, muda, berbakat, tapi udah punya mental siap tempur. Tapi sayangnya mereka kayaknya kalah langkah. Inter udah duluan gerak cepat. Meski gitu, saga transfer ini belum kelar. Parma pasang harga lumayan tinggi, sekitar 600 miliar rupiah. Gila sih, tapi kalau ngeliat potensi Leoni yang bisa jadi back elite Eropa dalam 2-3 tahun ke depan, harga segitu masih masuk akal buat klub-klub besar yang lagi mikir jangka panjang. Masalahnya, Inter juga lagi sibuk ngurusin hal lain. Mereka disebut-sebut tertarik buat rekrut Ademola Lookman dari Atalanta. Kalau negosiasi ini lanjut dan makan waktu, bisa aja mereka harus pending deal Leoni dan itu bisa jadi celah buat Spurs masuk ngebut di detik-detik terakhir. Jadi, kita tinggal tunggu waktu aja bro. Tapi satu hal jelas, Christian Cifu bukan cuma pelatih baru Inter, dia juga jadi ujung tombak buat bikin proyek besar ini makin solid. Kalau Leoni akhirnya milih Nerazzurri, lo tahu siapa orang di balik layar yang bikin semua itu kejadian. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the... Di usianya yang baru 18 tahun, Giovanni Leoni udah mulai bikin banyak klub besar di Eropa gigit jari. Bukan karena dia jago joget di TikTok atau viral karena gol salto, tapi karena satu hal yang lebih mahal dari sekadar sorotan kamera, ketenangan dan kematangan bermain di lini belakang. Lahir dan dibesarkan di tanah Italia, Leoni bukan produk jadi dari akademi top. Dia bukan lulusan Inter, Juve, atau Milan. Tapi justru dari Parma, klub yang udah lama tenggelam dari sorotan, Leoni bangkit jadi permata tersembunyi. Dan sekarang, saat semua mata lagi ngintip-ngintip wonderkid dari Brasil atau playmaker dari Belanda, Leoni muncul diam-diam, tapi bahaya. Musim lalu di Serie B, dia nggak main kayak remaja 17-18 tahun. Mainnya udah kayak veteran, calm, cerdas, dan tegas. Lo tahu tipe back yang nggak banyak gaya tapi selalu muncul di waktu yang tepat. Nah, itu Leoni. Dia nggak perlu selebrasi lebay buat nunjukin dirinya. Cara dia menutup ruang, baca arah bola, dan ngeblok tembakan udah cukup nunjukin gua serius. Dan sekarang, dua klub lagi baku hantam buat dapetin tanda tangan dia. Inter Milan versus Tottenham Hotspur. Tapi Inter punya satu senjata rahasia, Christian Cifu. Bukan cuma karena Cifu ngerti caranya melatih back, tapi karena dia adalah orang pertama yang ngasih Leoni kesempatan tampil bareng pemain profesional. Buat pemain muda, itu lebih dari sekadar pernah dilatih. Itu artinya gua dipercaya. Tapi, apakah Leoni udah siap jadi solusi? Jawabannya, belum tentu. Leoni punya banyak nilai plus, postur tinggi, duel udara kuat, distribusi bola cakep, dan punya jiwa kepemimpinan alami. Tapi dia juga punya PR, belum pernah main di level Serie A, apalagi Eropa. Kadang positioningnya masih bisa kebobolan kalau lawan pemain yang cepet dan licin. Lo tahu sendiri, striker Serie A bisa tiba-tiba jadi hantu di kotak penalti. Tapi teman-teman, pemain kayak Leoni bukan lo rekrut buat jadi jago besok pagi. Lo rekrut karena dia punya bahan baku buat jadi bek utama tim nasional Italia dalam 5 tahun ke depan. Kalau diolah bener, dikasih mentor yang pas, dan dapat menit bermain, dia bisa jadi next Bastoni atau bahkan lebih. Masalahnya sekarang tinggal satu, siapa yang bisa yakinin dia? Spurs punya proyek, Inter punya sejarah. Tapi yang punya Cifu cuma Inter. Dan dalam transfer penuh drama kayak gini, kadang koneksi personal lebih kuat dari sekadar uang. Kalau saga ini kelar dan Leoni mendarat di San Siro, teman-teman, lo bisa bilang gua udah lihat sinyalnya dari awal. Karena pemain spesial kayak dia, walau masih muda, aura besarnya udah keburu bocor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.